Bab 2592. Namun, Surya baru saja mendengarkan semua perkataan pria tua itu. Saat ini, Surya tersentak dan menjawab, "Maaf, aku nggak bermaksud begitu." "Apa gunanya minta maaf? Hai, lupakan saja. Dick, kesalahan apa yang kamu lakukan sebelumnya? Kenapa kamu datang ke kota utama Barker?" "Apa?" Saat mendengar ini, Surya menunjukkan ekspresi kaget di matanya dan menyahut, "Ini kota utama Barker. Tapi, aku harus pergi ke kota utama kelima, kota utama Victor. Kenapa aku muncul di sini?" Begitu selesai berbicara, Surya teringat pertarungan dengan penguasa kegelapan saat di jalur dimensi. Ketika memikirkan hal ini, Surya mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba menghantam tanah yang tertutup jerami dengan tinjunya. "Hehe," kata-kata Surya membuat pria tua itu tergelak-geli. Pria tua itu tersenyum, kemudian berkata, "Apa katamu? Kamu bilang kamu harus pergi ke kota utama kelima, kota Victor." Hehe, hahaha." Saat pria tua itu berbicara, dia tiba-tiba menoleh ke belakang dan tertawa, seolah dia mendengar sesuatu yang sangat lucu. Tawa mengejek pria tua itu membuat Surya merasa sangat malu. Dia mengepalkan tinjunya sambil bertanya, "Apa yang kamu tertawakan? Apa yang lucu? Apa yang aku bilang salah?" Saat mendengar ini, pria tua itu menyembunyikan senyumannya sambil menjawab, "Kamu benar, ini sama sekali nggak lucu. Setiap orang yang datang ke kota utama Barker adalah orang yang baik hati dengan hati yang polos dan suka membantu orang lain. Hahaha, ini sungguh lucu. Sejak kapan kota utama Barker, kota utama pembunuhan, berubah menjadi kota utama yang adil dan bijaksana? Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi selama jutaan tahun. Nak, berhentilah bertingkah. Kamu kelihatan menyedihkan. Ini pasti pertama kalinya kamu datang ke kota utama Barker. Kalau begitu, biar aku memberitahumu. Kota utama Barker adalah kota pembunuh dan 9 kota utama di ruang tengah akan menarik para kultivator yang berbeda, berdasarkan aura mereka yang berbeda. Orang-orang dengan hari yang jahat akan tertarik ke kota utama Barker, sedangkan mereka yang memiliki sifat adil dan lurus akan tertarik ke kota utama keadilan. Seperti yang kamu sebutkan, kota utama kelima, kota utama Victor. Sayang sekali kamu harus terjatuh di sini. Kamu jelas datang ke kota utama Barker. Apalagi, melihat penampilanmu yang amburadul, kamu nggak datang ke sini untuk berkultivasi, tapi kamu terinspirasi oleh pikiranmu. Jadi, aku pikir, pria sepertimu pasti sudah melakukan banyak hal buruk di masa lalu. Kamu merasa bisa mengendalikan sesuatu dan merasa itu hal yang bagus. Sekarang, begitu sampai di sini, kamu lemah seperti cacing. Kasihan sekali." Setelah berbicara, pria tua itu mengeluarkan botol anggur dari tangannya, mengangkat kepalanya dan meminumnya beberapa teguk. Pada saat ini, Surya melihat dua penjaga di luar sedang menggendong seorang pria pucat dan menarik pria itu ke penjara depan. Beberapa menit kemudian, suara teriakan datang dari penjara. "Orang ini kehabisan napas, orang ini sudah mati, di sini ada orang yang sudah mati." Saat mendengar ini, para penjaga berlari. Lalu mereka menyeret mayat itu keluar penjara dan membuangnya. Surya mengerutkan kening dan segera bertanya, apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Kenapa mereka mati padahal mereka baik-baik saja? Pria tua itu menyesap anggur, kemudian menjawab, orang-orang ini melebih-lebihkan kemampuan mereka. Mereka nggak memenuhi syarat untuk datang ke 9 kota besar, tapi mereka pikir kalau mereka cukup kuat. Akibatnya, ketika mereka datang ke kota utama Barker, energi mereka tertekan dan mereka nggak bisa bertahan hidup, sehingga mereka mati begitu saja. Surya melihat ke bawah ke tubuhnya, lalu melihat penampilan santai pria tua itu seraya menyahut, "Senior, kenapa orang-orang yang datang ke sini semuanya pucat dan terbaring di tanah? Sedangkan wajahmu memerah dan kelihatan santai." Bab 2593. Hehe, pria tua itu tersenyum dan menjawab, "Nak, kalau kamu bertanya padaku, kamu bertanya pada orang yang tepat dan aku akan memberitahumu. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya aku datang ke kota utama Barker. Ini adalah ketiga kalinya aku datang ke sini. Sebelumnya, aku sudah datang 2 kali, tapi setelah aku pergi, aku merasa masih kurang pantas, jadi aku kembali. Kali ini,
Aku ingin tinggal di kota utama Barker untuk berkultivasi dan meningkatkan kekuatanku, kemudian aku akan pergi dari sini. Surya menjawab dengan ragu, tapi, konsentrasi energi di sini nggak tinggi. Berkultivasi di sini nggak bisa meningkatkan kekuatan kultivasimu dengan cepat. Apa ada alasan lain kenapa senior memilih untuk tinggal di sini? Pria tua itu memutar matanya, lalu menyahut nggak ada. Nak, jangan tanya lagi. Baiklah, maaf mengganggumu, senior. Surya tahu bahwa mencampuri privasi orang lain adalah hal yang salah, jadi dia berhenti berbicara. Melihat Surya tidak bertanya, pria tua itu menjadi bingung dan berinisiatif bicara. Hei, lupakan saja, akan kuberitahukan padamu. Faktanya, 9 kota besar di ruang tengah, masing-masing kota utama ini punya ciri khasnya masing-masing. Meskipun kota-kota utama yang adil tersebut nggak akan terbunuh di wilayah kota-kota utama, tapi mereka nggak akan lolos dari kematian begitu meninggalkan kota tersebut. Meskipun kota utama Barker ini adalah kota pembunuh, selama kamu bisa bergabung dengan 8 keluarga besar dan bekerja di bawah mereka, dengan status ini, kamu nggak akan mudah dibunuh walaupun kamu meninggalkan kota. Karena itu, kota utama Barker memang bukan tempat yang baik bagi kultivator kuat. Tapi, ini adalah tempat yang sangat baik bagi kultivator lemah untuk berkultivasi. Selain berkultivasi, di sini juga berbicara tentang cara dan pengalaman untuk menghadapi dunia. Masing-masing dari 8 keluarga besar punya identitas dan statusnya sendiri. Di sini, selama kamu bergabung dengan 8 keluarga besar dan menjadi salah satu dari mereka, maka dalam kehidupan sehari-hari, kalau kamu berusaha menyenangkan mereka, secara otomatis kamu akan memperoleh beberapa manfaat. Setelah berkata demikian, pria tua itu tersenyum, mencondongkan tubuh ke telinga Surya dan berbisik, apa kamu tahu ada berapa banyak koin emas yang dimiliki Babit, orang terkaya di kota utama Barker? Surya tahu bahwa koin emas adalah mata uang umum di kota utama. Namun, karena dia baru saja tiba di sini, dan masih belum terbiasa dengan segala sesuatu di sini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menjawab tanpa daya, aku nggak tahu. Kamu nggak tahu? Aku bisa memberitahumu, ucap pria tua itu merendahkan suaranya. Lalu, dia kembali berkata, Babit punya 100.000 koin emas. Ini lebih dari 10 kali lipat dari 8.000 koin emas yang dipegang oleh Jonah, orang terkaya di kota utama kelima. Mendengar hal tersebut, Surya merasa konyol. 100.000 koin emas memang jauh lebih banyak dari 8.000 koin emas. Namun, dalam satuan ukuran mata uang di ruang bumi sudah mencapai ratusan miliar, sedangkan di sini hanya 100.000. Surya tiba-tiba mendapat ilusi bahwa ruang tengah tampaknya lebih tertinggal daripada ruang bawah. Namun, jika dipikir-pikir, mungkin nilai koin emas di ruang tengah sangat tinggi, sehingga memungkinkan untuk menjadi orang terkaya dengan 100.000 koin emas. Akan tetapi, baru bisa mengetahui seberapa kuat daya beli koin emas setelah keluar. Pada saat ini, 2 penjaga datang dan mulai berbicara tentang peraturan kota utama Barker di lorong penjara. Ingat, saat kamu memasuki kota utama Barker, ikuti tuanmu dengan cermat. Kalau terjadi pertarungan di kota utama Barker, hal pertama yang harus dilaporkan adalah keluarga yang kamu layani. Ada banyak area berbeda di luar kota utama dan ada banyak binatang langka di sana. Tapi, sebaiknya kamu nggak mengganggu mereka sebelum kamu punya kekuatan. Banyak aturan yang dibicarakan oleh kedua penjaga ini yang sudah didengar oleh Surya di ruang bumi, jadi dia tidak terlalu memerhatikannya. Namun, pada akhirnya, keduanya tiba-tiba berkata bahwa orang-orang dari 8 keluarga besar akan datang untuk memilih budak esok hari. Jadi, setiap orang sebaiknya menunjukkan kekuatan penuhnya. Jika saja mereka tidak terpilih, akan sangat berbahaya untuk masuk ke dalam kota utama Barker seorang diri. Bab 2594. Tarikan gravitasi yang kuat dari kota utama Barker membuat kepala Surya pusing. Surya menyentuh dahinya dan bertanya dengan suara pelan, Senior, apa 8 keluarga yang baru saja mereka sebutkan adalah keluarga yang sama yang memilih budak kali ini? Pria tua itu mengangguk dan menjawab, ya, itu benar. Kali ini, apapun yang terjadi, aku akan bergabung dengan keluarga Rowan. Selama aku bisa menjadi anggota keluarga Rowan, kekuatanku pasti akan meningkat dengan cepat. Saat waktunya tiba,
Aku pasti akan punya tempat sendiri di kota utama Barker. Surya merasa konyol di dalam hatinya. Aura energi kota utama Barker ratusan kali lebih lemah daripada aura energi 8 kota besar lainnya. Walaupun dapat meningkatkan kekuatan dengan berkultivasi di sini, khawatirnya kecepatan peningkatannya akan sangat lambat. Di sini, jauh lebih lambat dibandingkan berkultivasi di kota-kota besar lainnya. Bagi kultivator yang benar-benar ambisius, tidak ada seorang pun yang bersedia tinggal di kota utama Barker untuk berkultivasi. Namun, setiap orang memiliki ambisinya masing-masing. Karena pria tua itu bersedia tinggal di sini, Surya berhenti berusaha untuk membujuknya dan hanya bertanya kepada pria tua itu tentang 8 keluarga besar. Pria tua itu memberitahu Surya bahwa 8 keluarga besar di kota utama Barker adalah keluarga Rowan, keluarga Hilton, keluarga Christo, keluarga Alvaro, keluarga Warren, keluarga Belden, keluarga Jarvos dan keluarga Arthur. Di antara 8 keluarga besar, keluarga Rowan memiliki status tertinggi. Keluarga Rowan adalah pemimpin dari 8 keluarga besar. Keluarga ini mengendalikan arena latihan naga biru dan danau naga biru, serta menjadi pengendali sebenarnya dari hotel-hotel besar di kota utama Barker. Keluarga Hilton, peringkat kedua di antara 8 keluarga besar, mengendalikan arena latihan harimau putih dan hutan gunung harimau putih yang membentang ribuan kilometer. Mereka juga merupakan pengendali sebenarnya dari restoran-restoran besar di kota utama Barker. Keluarga Christo, peringkat ketiga di antara 8 keluarga besar, mengendalikan arena latihan burung merah dan zona vulkanik yang membentang ribuan mil. Mereka juga merupakan pengendali pemandian besar di kota utama Barker dan menyediakan aliran air yang stabil seluruh kota utama Barker. Keluarga Alvaro, peringkat keempat di antara 8 keluarga besar, mengendalikan ribuan mil danau kura-kura hitam dan juga menyediakan air minum ke kota utama Barker. Keluarga Alvaro adalah pengontrol jaringan air di kota utama Barker. Sementara sisa keluarga lainnya, keluarga Warren, keluarga Belden, keluarga Jarvos dan keluarga Arthur. Keempat keluarga ini semuanya adalah pejabat berjasa yang pernah mengikuti 4 keluarga besar. Kemudian, berdasarkan piagam 4 keluarga besar, mereka dipisahkan dari 4 keluarga besar dan dibentuk kembali menjadi 4 keluarga baru. Meskipun status mereka lebih tinggi dari kultivator biasa, mereka seperti pelayan di depan 4 keluarga besar tersebut. Selama 4 keluarga besar mendapat perintah, keluarga Warren, keluarga Belden, keluarga Jarvos dan keluarga Arthur, keempat keluarga ini harus mematuhi perintah. Walaupun terjadi situasi tak terduga yang sangat besar, yang akan menghabiskan kekuatan seluruh keluarga. Keempat keluarga ini tidak bisa menundanya. Ini merupakan aturannya. Setelah mendengar ini, Surya menganggapnya lucu dan tidak bisa menahan tawa seraya berkata, ternyata ada 4 keluarga bawahan. Aku pikir memang ada 8 keluarga kuat di kota utama Barker, tapi ternyata cuma ada 4. Pria tua itu menyahut, jangan meremehkan keempat keluarga ini. Meskipun mereka adalah keluarga bawahan, status mereka adalah kelas 1 di depan para kultivator. Aku bisa memberitahumu, para kultivator yang datang ke kota utama Barker, 90% dari mereka cuma akan menjadi pelayan 4. Keluarga ini sulit untuk mencapai status yang lebih tinggi. Apa? 90%? Iya, tapi yang baru saja kamu bilang masuk akal. Di mata orang awam, kota utama Barker memang bukan tempat yang baik. Karena itu, kota utama Barker punya aturan selama kamu dipromosikan menjadi pelayan dan bukan lagi seorang budak, maka kamu punya kesempatan untuk menebus. Seorang pelayan cuma perlu mengumpulkan 10 koin emas untuk menebus dirinya sendiri. Setelah menghabiskan 10 koin emas lagi, dia bisa meninggalkan kota utama Barker dan dipindahkan ke kota utama lainnya. Tentu saja, setiap kota utama punya harganya sendiri-sendiri. Bab 2595. Harga teleportasi ke kota utama Victor yang akan kamu tuju adalah 100 koin emas. Saat mendengar ini, Surya menghela napas lega seraya berkata, ternyata cuma 100 koin emas. Aku pikir itu akan sulit. Sepertinya nggak lama lagi aku bisa pergi dari sini dan pergi kota utama Victor. Hahaha, setelah mendengarkan perkataan Surya, pria tua itu mengangkat kepalanya dan tertawa, kemudian menyahut, nak, kamu terlalu sombong. Sepertinya kamu nggak tahu betapa sulitnya mendapatkan koin emas di kota utama Barker,
lupakan saja, kalau aku memberitahumu, itu akan membuatmu kehilangan kepercayaan diri. Lebih baik membiarkanmu tetap percaya diri saja. Surya bertanya, Senior, terima kasih sudah memberitahuku semua ini. Aku ingin bertanya, siapa nama Senior? Aku pasti akan membalas Senior suatu hari nanti. Pria tua itu ragu-ragu sejenak, mengelus janggutnya, lalu menjawab, gak perlu membalas. Aku nggak suka berurusan dengan kultivator lemah. Melihat kamu punya hati yang polos, jadi aku akan mengingatkan kamu. Ingat, di kota utama Barker, apapun yang terjadi, kamu harus mengutamakan kebajikan dan kebenaran. Bertindak dengan sikap yang lembut dan jangan melakukan kesalahan. Baik, terima kasih, Senior. Setelah mempelajari informasi tentang 8 keluarga besar di kota utama Barker, tubuh Surya secara bertahap beradaptasi dengan gravitasi 100 kali lipat kota utama Barker. Kemudian, dia duduk bersila, memejamkan mata dan mulai mengatur napas. Sekarang, bagi Surya, yang terpenting adalah beradaptasi dengan aura energi ruang tengah. Aura energi kota utama Barker sangat lemah dan aura energi di sini berbeda dengan aura energi bumi. Aura energi di bumi seperti mata air yang manis, sedangkan aura energi kota utama Barker seperti anggur kental. Segera setelah Surya mengisap sedikit aura energi ke dalam tubuhnya, kemudian tubuhnya segera mulai memanas. Aliran panas yang kuat segera menutupi seluruh tubuhnya. Aliran panas ini menjadi makin panas dan dalam beberapa tarikan napas, Surya harus berhenti lagi, melepaskan panas dari tubuhnya, lalu melanjutkan pernapasannya. Faktanya, Surya dapat menggunakan aura naga sebagai panduan untuk mempercepat adaptasinya terhadap aura energi ruang tengah. Namun, Master Naga Air Alcott pernah berkata bahwa kultivator klan naga selalu dibenci oleh sebagian besar kultivator ruang tengah dan ruang atas. Oleh karena itu, kecuali benar-benar diperlukan, mereka tidak boleh memperlihatkan aura naganya di depan orang lain, karena dapat menyebabkan kematian. Sekarang, Surya baru saja tiba di kota utama Barker, di mana dia dikurung di penjara seperti budak, menunggu untuk dipilih oleh orang-orang dari 8 keluarga besar esok hari. Selain itu, gangguan pernapasan bagian dalam yang dideritanya belum kembali pulih. Pada saat ini, Surya tidak punya tempat untuk berdiri. Pada saat yang sama, bahkan kekuatan kultivasinya sendiri sudah berkurang banyak. Dalam keadaan seperti itu, jika dia mengambil tindakan secara terang-terangan, dia mungkin akan dibunuh. Dulu Surya sangat menderita karena terlalu mempercayai orang lain. Oleh karena itu, kini Surya telah belajar menahan diri. Sebab itu, sampai Surya memiliki tempat tinggal, dia tidak akan pernah menggunakan aura naga di tubuhnya. Sepanjang malam, Surya menarik dan mengembuskan napas seperti ini, secara terus-menerus dan mencoba secara perlahan. Akhirnya, setelah 1 malam, dia hampir bisa bernapas selama 1 menit, menggunakan aura energi di menit ini untuk memasukkannya ke dalam tubuhnya dan memperkuat fisiknya. Saat pagi hari, suara semua orang di penjara yang sedang memohon bergema. Pria tua itu berdiri di depan pintu penjara dan terus berteriak, berharap dapat menarik perhatian 8 keluarga besar. Bab 2596. Surya mendengar suara memohon yang datang dari segala arah. Karena pria tua itu berkata bahwa 8 keluarga besar hanya akan memilih 1000 budak setiap hari, sedangkan kemarin ada 30.000 orang yang datang ke kota utama Barker. Kesempatan ini terlalu kecil, ditambah lagi Surya juga tidak mau berlutut untuk memohon bantuan. Dia hanya menutup matanya dan terus menyilangkan kaki untuk mengatur napasnya. Apakah dia akan terlihat? Semua tergantung pada kehendak surga. Bertarung dan mati lebih baik daripada berlutut di tanah dan meminta makanan. Meskipun tetua tanpa malam pernah memperingatkan Surya bahwa setelah mencapai ruang tengah, dia harus melepaskan identitasnya dan mulai dari budak yang paling sederhana. Lagi pula, hanya dengan menjadi budak, Surya bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Meskipun pada awalnya Surya berjanji kepada tetua tanpa malam, sekarang ketika dia datang ke kota utama Barker dan melihat para kultivator berlutut di tanah seperti binatang dan memohon bantuan, Surya tidak dapat menahan penghinaan seperti itu di dalam hatinya. Jadi, dia hanya menutup kedua matanya dan tidak melihat mereka. Mengenai apakah dia bisa terpilih, karena peluangnya kecil, Surya tidak pernah berpikir akan terpilih. Lagi pula, kali ini ada 30.000 orang yang datang.
Kalaupun terpilih, masih ada 29.000 orang. Semua 29.000 orang ini membanjiri kota utama Barker. Mungkinkah meskipun ada pembunuh yang ingin membunuh para kultivator ini, apakah bisa membunuh mereka semua? Oleh karena itu, Surya yakin bahwa dirinya masih memiliki kesempatan, sehingga dia tidak lagi memedulikan pilihan yang tidak masuk akal tersebut. Pak Daren, aku di sini. Pak Hamdan, kamu datang ke sini. Pada saat ini, seorang pria dengan rambut merah panjang, raut wajah tajam dan aura pembunuh berjalan mendekat. Saat melihat pria tua itu, senyuman muncul di mata Daren. Pak Daren, kamu pasti tahu kalau aku adalah orang yang menghormati aturan. Karena aku sudah berjanji padamu, aku pasti akan kembali. Kalau begitu, bagaimana dengan barang yang aku inginkan? Daren mengulurkan tangan kanannya, lalu Hamdan secara hati-hati mengeluarkan tas kain kecil dari pakaiannya, meletakkannya di telapak tangan Daren, seraya berkata, Pak, aku serahkan masa depanku padamu. Daren membuka tas kecil itu dan melihatnya, kemudian dia berkata sambil tersenyum, ya, Pak Hamdan, aku sangat puas dengan apa yang sudah kamu lakukan. Mulai sekarang, kamu akan menjadi anggota keluarga Rowanku. Hamdan sangat gembira dan buru-buru berkata, jadi, apa identitas yang diberikan padaku? Budak kelas 1. Mendengar ini, Surya terkejut, lalu dia membuka matanya. Namun, untuk menghindari bencana, Surya segera menutup matanya dan mengatur napasnya kembali. Alasan kenapa Surya kaget sebenarnya karena identitas yang diberikan Daren kepada Hamdan adalah budak kelas 1. Perlu diketahui bahwa di kota utama Barker, level terendah dengan peluang bertahan hidup adalah budak kelas 3 dalam keluarga. Jika budak kelas 3 ingin menjadi budak kelas 2, kultivator biasa setidaknya membutuhkan 100 tahun. Jika ingin berubah dari budak kelas 2 menjadi budak kelas 2, setidaknya perlu waktu 500 tahun. Hanya dengan satu kata, Daren langsung membebaskan Hamdan dari perbudakan selama 600 tahun dan hal ini sangat mengejutkan Surya. Pada saat yang sama, kemarahan yang tidak diketahui juga muncul di hati Surya. Tampaknya tidak adil jika nasib seorang kultivator berada di tangan orang lain. Identitas dan statusnya selama ratusan tahun dapat ditentukan oleh perkataan orang lain. Surya awalnya masih memiliki keinginan untuk menjadi budak, tetapi pada saat ini, keinginan terakhir untuk menjadi budak di hati Surya juga terbuang. Daren memerhatikan Surya, mengerutkan kening sambil bertanya, siapa orang itu? Bab 2597. Hamdan menjawab, seorang kultivator dari ruang bawah, aku cuma kenal biasa dengannya. Tapi, kalau Pak Daren bersedia memberinya kesempatan, aku harap Pak Daren bisa menerimanya ke dalam keluarga Rowan dan menjadi anggota keluarga Rowan. Benarkah, Pak Hamdan? Aku ingat dulu kamu sepertinya nggak pernah mengatakan hal-hal baik kepada orang lain. Hari ini, demi seorang anak laki-laki biasa, kamu bahkan ingin menyeretnya masuk ke dalam keluarga Rowan. Saat mendengar ini, Hamdan berlutut dengan satu kaki, mengangkat tangannya seraya berkata, Pak Daren, aku melakukan kesalahan. Tolong beri dia kesempatan, Pak Daren. Baiklah, kalau begitu aku akan memberinya kesempatan. Daren menatap Surya dan menyadari bahwa saat ini Surya masih mengatur napasnya dengan mata tertutup. Dia mengerutkan kening dan berkata, hei, nak, aku memanggilmu. Kita sudah lama mengobrol di sini. Kamu seharusnya sudah mendengarnya, kan? Karena kamu mendengarnya, kenapa kamu nggak datang dan memohon? Lupakan saja. Surya tiba-tiba membuka matanya, menatap Daren, dan berkata, Pak Daren, sebenarnya aku sangat berterima kasih kepada Pak Hamdan atas bantuannya, tapi aku belum pernah menjadi budak sebelumnya dan aku nggak ingin menjadi seorang budak siapapun. Jadi, Pak Daren silakan mencari orang lain saja. Apa kamu menolakku? Sahut Daren, matanya memancarkan cahaya dingin. Sementara itu, Hamdan menyela dengan tergesa-gesa, Pak Daren, tolong tenang. Surya, kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat kemari. Nggak perlu, Pak Hamdan. Kamu nggak perlu membujuknya. Sekarang, masalah ini bukan lagi antara kamu dan dia. Ini sudah menjadi masalah antara aku dan dia. Aku nggak ingin dia berlutut karenamu, aku yang akan bertanya padanya sendiri. Daren menatap Surya dan berkata dengan ekspresi dingin, Nak, aku tahu kamu sombong, tapi sebaiknya kamu tahu kalau ini adalah kota utama Barker.
Kalau kamu nggak punya status sebagai anggota dari 8 keluarga besar, nggak lama kemudian, kamu akan dibunuh di sini. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu berlutut dan segera bersujud kepadaku untuk minta maaf, aku bisa memberimu kesempatan untuk menjadi budak. Keluarga Rowan, rencanamu berhasil membuatku tertarik. Nak, kamu sudah berhasil. Maaf, aku nggak tertarik. Kali ini Surya bahkan tidak membuka matanya dan langsung menolak Darren. Hamdan menyahut dengan terkejut. Pak Darren, tolong jangan marah, dia. Nggak perlu bicara lagi, aku nggak akan berdebat dengan orang yang sombong. Karena cepat atau lambat setiap orang yang sombong akan membayar harga atas kesombongannya. Ayo pergi, Pak Hamdan kembali bersamaku. Baik, Pak Darren. Hamdan mengikuti Darren dan pergi. Sebelum keluar dari penjara, dia menatap Surya untuk terakhir kalinya, sambil menarik napas dalam-dalam. Dulu, Hamdan telah melihat banyak kultivator arogan seperti Surya. Sayangnya, nasib para kultivator ini tidak berakhir dengan baik. Jika seseorang terlalu sombong pasti akan menanggung akibatnya. Apalagi, ini adalah kota utama Barker yang terkenal dengan pembunuhannya. Hamdan mengikuti Darren, menggelengkan kepala seraya menarik napas dalam-dalam. Kali ini, 8 keluarga besar mengirimkan total 20 orang dan ada 1.000 budak yang segera dipilih. Di antara 20.000 orang yang tersisa, masih ada banyak orang yang bersujud memohon dan pada akhirnya tidak terpilih. Setelah 8 keluarga besar pergi bersama dengan budak mereka, para penjaga membuka pintu setiap penjara. Seperti orang lain, Surya keluar dari penjara dan akhirnya meninggalkan penjara, berbaur di antara kerumunan. Udara di penjara terasa panas, tetapi ketika berjalan keluar, Surya menyadari bahwa kota utama Barker adalah kota utama beku yang tertutup salju. Gelombang angin dingin yang menusuk segera menerpa. Ada banyak orang yang menggigil, lalu mereka semua bergegas menuju gerbang kota utama Barker. Lokasi penjara berada tepat di sebelah kiri gerbang timur kota utama Barker. Oleh karena itu, setelah keluar, banyak orang yang menuju ke arah kota utama. Bab 2598. Surya berbaur di antara kerumunan dan mengikuti mereka lebih dekat ke kota utama. Saat hendak memasuki kota utama, penjaga yang menjaga gerbang kota tiba-tiba menyatukan tombaknya dan berteriak, "Berhenti." Hari ini ada 10.000 orang yang sudah masuk ke kota utama dan sudah cukup. Kultivator tanpa lencana kota utama nggak diperbolehkan masuk ke dalam kota utama lagi. Saat ini, Surya mengetahui bahwa kota utama Barker memiliki peraturannya sendiri. Siapapun yang tidak memiliki lencana kota utama dianggap sebagai pengemis. Hanya 10.000 orang seperti itu yang dapat diterima setiap hari. Tujuannya adalah untuk mencegah pertarungan di kota utama Barker. Bagaimanapun, serigala liar yang terpojok akan melompat dan menggigit orang. Ada puluhan ribu kultivator yang datang ke kota utama Barker setiap hari. Oleh karena itu, untuk mengurangi jumlah kultivator, kota utama Barker merancang peraturan khusus. Bagi kultivator yang tidak memiliki lencana kota utama, 10.000 orang di antaranya dapat memasuki kota utama Barker. Di dalam kota, mereka bisa bertarung dan mengurangi sebagian budak. Para kultivator yang dicegah di luar kota utama, akan berjuang untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dan akhirnya saling membunuh. Meskipun setiap kultivator menginginkan keadilan, kota utama Barker adalah kota pembunuh. Oleh karena itu, tidak ada keadilan yang mutlak di sini. Jika ingin mendapatkan keadilan, mereka harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Saat ini, embusan angin dingin bertiup. Angin dingin, bertiup kencang, banyak orang di antara kerumunan itu mulai menggoyangkan badannya agar tetap hangat. Tiba-tiba, terdengar suara yang berkata, "Aku kedinginan sekali. Aku butuh baju. Siapa yang bisa meminjamkanku baju? Tolong pinjamkan baju untukku. Bukan cuma kamu yang kedinginan di sini. Kami semua juga kedinginan. Kenapa kami harus meminjamkanmu baju kami? Kenapa kamu nggak meminjamkan bajumu pada kami? Sialan, aku akan membunuhmu. Memangnya aku juga nggak ingin membunuhmu." Kedua orang itu bertengkar, kemudian aura energi meledak dan mulai bertarung. Karena kekuatan kultivasi mereka dikurangi setengahnya, tidak ada satupun dari mereka yang meninggalkan tanah. Bagaimanapun, memang ada perbedaan yang signifikan pada kekuatan kultivasi mereka. Pertarungan ini hanya berlangsung sekitar 20 detik.
Salah satu dari mereka dipenggal dan kepalanya terlempar keluar. Pemenang segera melepas pakaian mayat itu dan memakainya. Pada saat ini, mata orang-orang di sekitar menjadi merah. Dalam sekejap mata, 7 atau 8 orang mengeluarkan aura energi yang kuat dan mulai bertarung. Semua orang ketakutan dengan kejadian ini. Beberapa orang ingin masuk ke kota utama sambil berteriak, "Cepat lari!" Ada orang saling membunuh. "Cepat lari, ada pembunuhan!" Semua orang berteriak, puluhan orang di depan memanfaatkan kekacauan itu dan bergegas menuju kota utama. Pada saat ini, penjaga tiba-tiba mengayunkan tombak di tangannya, lalu aura hitam menyapu. Tubuh puluhan orang yang bergegas ke depan, terpotong setengahnya oleh aura hitam. Darah berceceran dan mereka mati jatuh ke tanah. Mulai hal tersebut terjadi sampai akhir, dalam waktu kurang dari 5 detik, area vakum itu dibersihkan di depan semua orang. Surya melihat ke area vakum dengan mata melebar. Seseorang ingin segera melepas pakaian mayat tersebut, lalu aura hitam menerpa dan beberapa orang itu juga terpenggal begitu saja. Penjaga itu berhenti sambil berkata, "Nggak seorang pun yang boleh mendekat dalam jarak 50 langkah. Kalau nggak, kalian semua akan dibunuh." Kata-kata penjaga itu membuat semua orang gemetar, lalu embusan angin dingin menerpa. Saat ini, salju putih tebal turun di langit. Seseorang tiba-tiba berteriak dengan semangat, "Salju turun, salju turun. Kalau begini akan makin dingin dan kita semua akan mati kedinginan. Aku nggak mau mati, aku nggak mau mati." Teriakannya bergema di antara langit dan bumi. Saat ini, lebih dari 10.000 kultivator yang terperangkap di luar kota utama terdiam. Semua orang tahu bahwa di luar kota sangat dingin. Jika mereka tidak dapat menemukan cara untuk tetap hangat, mereka akan mati kedinginan sebelum memasuki kota utama Barker. Bersambung ke bab 2599. Terima kasih.